berkah rezeki ya karena mengabdi kepada Allah ya, mengabdinya itu kepada Allah. Nah, pertanyaan saya gini, di mana ketemu Allah? Ya, apa caranya mengabdi ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua sahabat JKRI? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Wah ya, Bu Sayem Rantika, semangat sekali, dahsyat ya gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan limpahan rahmatnya, maka pagi yang luar biasa ini kita bisa silaturahim kembali dalam rangka mengenal lebih dekat YKRI, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Ya, nah kenapa YKRI ini semakin dinanti ya? Karena pada akhirnya sahabat semua kita semakin mengerti bahwa sebentar ya, ini kok oh iya enggak ya. Ya, ya, bahwa teman-teman semua ya eh pada akhirnya kita menyadari gitu ya, kita perlu jalan, kita perlu wadah, kita perlu apa itu namanya eh saluran ya untuk bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami memberikan pelayanan ya, support fasilitas kepada semua teman-teman yang di hatinya sudah ya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah khususnya ya yang dulunya menghabiskan semua titipan Allah dengan apa itu namanya ya hal-hal yang kelihatan gitu ya. Beli ya beli ini itu gitu ya. Hari ini mulai tersadar gitu ya bahwa ada banyak hal yang tidak kelihatan yang bisa dibeli gitu ya. Apa hal-hal tidak kelihatan yang bisa dibeli? Sedekah ya gitu. Sedekah itu membeli berkah ya gitu. Sedekah ya, semakin banyak sedekah, semakin banyak berkah ya. Dan itu nggak kelihatan kan? Barokah itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Kok semakin lama semakin mudah ya gitu ya. Hidupnya semakin mudah, semakin lapang hatinya, semakin apa ya? Senang gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua itulah hikmah dari berkah ya gitu. Siapa yang mau barokah hidupnya? Katakan saya, saya ya gitu. Nah, baik sahabat semua yang dimuliakan Allah ya, saya lihat semuanya tersenyum ya, semuanya kelihatan giginya. Aduh, seneng banget ya. Ini tanda ya, tanda bakal dikejar rezeki. Wah, amin ya gitu. Nah, semakin sering tersenyum, semakin sering kelihatan giginya gitu ya. Semakin gemes ya rezeki itu ngintitin terus ya, ngikutin terus gitu kan. Tinggal dipencet pemicunya, rezeki langsung datang jeluk gitu ya. Nah, topik pagi ini keren banget, yaitu berkah rezeki ya karena mengabdi kepada Allah ya, mengabdinya itu kepada Allah. Nah, pertanyaan saya gini, di mana ketemu Allah? Ya, apa caranya mengabdi ya? Misalnya seorang pegawai negeri mengabdi kepada bangsa dan negara ini, gimana caranya? Jadi ASN, jadi pegawai negeri ya, mengabdi untuk negara yang dinas kesehatan, bekerja sungguh-sungguh untuk menyehatkan masyarakat sehingga menyehatkan bangsa ini ya. Nah, ini namanya mengabdi gitu. Nah, pertanyaannya, ya mengabdi kepada Allah ini lewat mana ya? Gitu. Kalau ya, kalau menjemput barokahnya Allah, menjemput berkahnya Allah lewat sedekah ya, lewat apa itu namanya? Mensupport YKRI ya, karena kita yang membutuhkan kan gitu. Kita yang membutuhkan untuk bisa menjadi wali asuh supaya anak kita diasuh Allah. Nah, ya gitu. Kita butuh sedekah, wakaf gitu kan, supaya pahalanya mengalir kepada kita ya sampai akhir zaman nanti insya Allah ya pahala jariahnya kita butuh semua itu. Nah sekarang topiknya mengabdi nih gitu. Mengabdi kan berarti nggak cuma sedekah ya. Kalau sedekah itu berarti ada apa
kita upayakan sedekah, ya udah sedekah titip Mas Khalid gitu kan. Ya, Allah yang kasih keberkahannya, ya, bukan Mas Khalid yang kasih. Jadi jangan pernah sakit hati sama Mas Khalid ya, karena Mas Khalid bukan pemberi barokah. Yang memberi berkah itu Allah, ya gitu, dengan rajin sedekah. Ya gitu. Kemudian mengabdi itu bagaimana? Nah, teman-teman semua dalam ilmu rahasia magnet rezeki, ya, kita itu sudah diajarkan atau diberikan materi bahwa ada yang namanya spiritual matter. Ya gitu. Kadang di minus, kadang di plus. Ya, zona minus itu -1, -2 ya. Ini tidak akan mendapatkan rezeki apa-apa. Kan gitu ya. Nah, zona takwa atau zona plus inilah pintu rezeki terbuka, ya gitu. Ya, +1 membuka diri mau belajar. Nah, ini nih, hari ini ya, daripada nonton sinetron, baca novel di Facebook ya, sekarang marak sekali ya. Begitu buka Facebook udah apa drama singkat, drama Korea, entah drama apapun dah gitu ya. Gitu. 2 menit tayang gitu ya. Kita langsung terpana melihat gitu kan, ke distract langsung untuk melihat gitu ya. Nah, daripada begitu yang tidak ada barokahnya, nggak ada pahalanya ya. Nah, mendingan kita ikut kajian. Ini namanya +1 ya. Jadi teman-teman yang tadi sebelum jam 10 pikirannya galau, gelisah, gundah, gulana, ya, saya doain ya, sekarang duduk anteng manis ngelihat Mas Khalid, dengerin kajian ini, langsung ting jadi +1. Jadi masuk ke zona keajaiban. Makanya sambil dengerin kajian ini banyak zikir. Ya, banyak zikir. Ya Allah ya Goni ya Muhni, ya Allah ya Goni ya Muhni, ya Allah yang Maha Kaya dan pemberi kekayaan ya gitu. Berikanlah aku kekayaan. Amin ya gitu ya. Gitu. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Ghafur ya. Ya sambil mendengarkan kajian ini sambil berzikir. Ya, zikir istighfar, solawat. Kenapa? Karena menambah energi positif Anda. +1 aja belajar duduk seperti ini udah ajaib. Kok nggak datang Budia keajaibannya? Ya minta itu sambil berzikir. Ya, saya ngalamin banget teman-teman. Ya, banyak sekali jamaah tengah-tengah menonton, rezekinya datang. Ya, ada yang tiba-tiba ditransfer suaminya 500.000. Ya Allah. Ya, ada yang tiba-tiba dagangannya laku. Ya, karena +1. Duduk diam nonton kajian itu namanya +1. Zona plus itu udah zona keajaiban. Ya gitu. Siapa yang senang sekali nonton kajian siang apa pagi ini? Coba katakan saya. Seneng banget semuanya ya. Seneng banget ya. Aduh ya. Nah, hati senang, rezeki datang teman-teman. Ya, jadi yang dari tadi belum tersenyum, belum tertawa. Waduh, ini pintu rezeki Anda ditentukan oleh senyum Anda soalnya. Ayo senyum lagi yang lebar. Ya, gitu. Yang bila perlu ketawa gitu ya. Sampai orang lain itu bingung. Ya, kamu ini agak error kali ya gitu. Kondisi apa ada ujian tapi ketawa gitu ya. Nah, biar orang lain kepo gitu kan. Karena bahagianya kita, senyum kita, tertawa kita itu membuka pintu rezeki ya. Hati senang, rezeki datang ya gitu. Nah, kemudian +2 ya, +2 itu ya bekerja sama saling silaturahim ya. +3 itu mengendalikan diri dari emosi ya gitu. +4 itu keridoan ya, ridho menerima semuanya ya. +5 itu menghasilkan karya. +6 nih yang mau kita bahas yaitu pengabdian. Jadi teman-teman ya, setiap plus ini menentukan rezeki. +1 ya, baru +1 rezekinya netes. Ya, dari yang nggak ada sama sekali gerimis ya, mulai gerimis. Ya, kemudian +2 mau ikhtiar, mau usaha, bekerja sama saling silaturahim, rezekinya mulai kayak hujan itu ya, mulai hujan ya gitu.
Plus 3 mulai agak deras. Plus 4 semakin deras. Plus 5 sangat deras. Plus 6 Masya Allah. Ya, ya. Plus 6 tenggelam dalam keajaiban ya. Karena banjir rezeki. Nah, siapa yang mau akselerasi? Katakan saya. Saya mau plus 1. Bu, kan saya lagi duduk diam nih nonton berarti plus 1 kan. Nah, Bu, saya mau langsung akselerasi jadi plus 6 supaya banjir rezeki. Ada yang mau nggak? Oh, ya, ya. Bisa, karena spiritual meter itu kan kayak speedometernya mobil ya, kayak motor bisa naik turun begini. Jadi, dari plus 1 duduk diam ini langsung bisa plus 6 bisa ya. Plus 6 bicara pengabdian. Tulus, tanpa pamrih. Ya, teman-teman semua. Gitu. Nah, bentuknya gimana Bu Dia? Nah, pengabdian ini otomatis ya hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Contoh, hari ini Mas Khalid bersama kita ya, duduk diam, ikut kajian. Berarti Mas Khalid ini plus 1, ya kan? Nah, saya doain ya, nggak cuma Mas Khalid tapi semuanya mendapatkan keajaiban pada saat nonton kajian. Amin ya. Apapun yang dihajatkan ya gitu. Kemudian ya, Mas Khalid ini kan dalam rangka bertugas, gitu kan? Bertugas mengawal program ini. Nah, supaya jadi plus 6, Mas Khalid ini harus mengubah niat. Mengawal program ini, gitu ya. Ini kan mau akselerasi kan? Dari plus 1 menuju plus 6. Ya, mau percepatan. Jadi Mas Khalid ini sambil bertugas mengawal program ini, ya, niatnya diubah nih. Ya Allah, ya kan? Saya menetapkan hati saya, gitu kan? Saya bukan hanya mau bertugas, tapi saya mau mengabdi kepadamu, ya Allah. Berapapun pesertanya, saya siap terus mengabdi kepadamu, ya Allah, gitu. Jadi manakala ada peserta yang kurang nyaman, apa yang mungkin tidak nyaman gitu ya, atau ada apapun kendalanya, itu tidak masalah, tidak akan menjadi bahan komen karena hatinya mengabdi kepada Allah. Nah, jadi misalnya tiba-tiba zoomnya nggak bagus, ya, karena niatnya mengabdi kepada Allah, Mas Khalid nggak komen atau nggak nyinyir ya, Juniper, julid, nyinyir, baper, ya, ngatain tim tech operasional, ini gimana sih zoomnya kok kayak gini, ya gitu. Ini nggak dari plus 1 nggak jadi plus 6 malah minus ya, minus 2 marah-marah ya, nggak ada rezeki gitu. Nah, jadi ya sebenarnya gampang banget menjadi seorang plus 6 ya gitu. Karena teman-teman semua hadiahnya itu gede banget gitu ya. Gitu. Menjadi plus 6 itu adalah bicara melakukan satu kebaikan ya gitu kepada semua hamba Allah yang niatnya itu bukan menyenangkan hamba Allahnya. Niatnya mendapatkan ridhonya Allah. Itu namanya mengabdi. Itu namanya plus 6. Misalnya, ya, seorang aparat negara mengabdi kepada presiden, misalnya, atau kepada bupati, gitu ya, eh, pegawai, gitu ya, mengabdi kepada pemimpin daerah, gitu. Mengabdi, gitu kan, apapun yang diomongin itu diturutin, perintahnya diturutin semua, gitu ya, gitu. Nah, suatu saat pemimpin ini punya kilaf, ya gitu, ada kilafnya, gitu. Nah, di situ ketahuan tuh mengabdinya kepada siapa. Kalau mengabdinya kepada manusia, ya, gitu kan? Akhirnya kecewa, gitu. Karena manusia tempatnya kilaf, ya gitu. Maka ketahuan jika pemimpinnya ada melakukan hal-hal yang kurang nyaman menurutnya, langsung tersinggung, kecewa. Nggak lihat apa pengabdian saya selama ini, kok saya digituin sih? Ini nggak mungkin plus 6 ini. Jadi pengabdian selama ini zong, ya, langsung tidak ada barokahnya, langsung set jadi -4, apa -5, gitu.
minus tiga dulu. Pamri, emang nggak dilihat jasa saya selama ini? Saya mengabdi loh udah 20 tahun. Masa saya nggak dibagi ini, nggak dihargai? Nah, ini udah berarti langsung ketahuan nih. Ya, pengabdiannya untuk manusia. Maka Anda hanya akan dapat terima kasih dan dapat sakit hati. Jadi sebenarnya sakit hati itu yang buat diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena mengharapkan ya sesuatu dari manusia. Minus tiga, berharap pamrih. Gitu. Kapan kita tahu kita mengabdi tulus dan apa? Atau kita mengabdi kepada selain Allah ya, mengharapkan pamrih. Ya pada saat ada ujian kan, gitu. Nah, pada saat ujian kita tahu ya gitu, kualitas hati kita. Kita tahu ya, pengabdian ini akhirnya untuk siapa. Pada saat saya mengerti ini, saya ketawa ngetawain diri saya sendiri. Ya, di awal-awal kerjasama kayaknya gitu kan, mengabdi untuk Allah. Saya lillahi ta'ala Mas Khalid. Ya, ke Ustadz Ali, Ustadz saya lillahi ta'ala mau support pesantren gini gini gini. Begitu tidak dihargai ya. Misalnya ada yang ngamuk, ada nggak nyaman gitu ya. Ya lu mengabdi untuk siapa gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, ini setiap manusia mengalami ya gitu. Makanya ujian itu baik. Yuk semua katakan, ujian itu baik ya. Iya, untuk mengetahui kualitas hati kita. Iya, kita ini hatinya ori atau KW. Ya, topik mengabdi ini nggak gampang teman-teman ya. Topik mengabdi ini sesuatu yang tidak mudah dideliver gitu kan. Karena ini bicara ketulusan. Nah, ketulusan itu harus ada alat ukurnya. Kapan kita tahu diri kita tulus? Ya pada saat ada ujian. Ya, merasa menjadi pejabat, nggak diajak foto, ngamuk-ngamuk. Nggak diajak foto doang, ngamuk-ngamuk ya gitu. Panjang ngomongnya gitu ya. Nah, jangan teman-teman ya, ini akan membuat kita uh, nggak bisa jadi plus 6. Pengabdian itu adanya di plus 6 soalnya, ya gitu. Nah, so sahabat semua gitu ya, dari plus 1 ke plus 6 itu cepat gitu kan, bisa cepat asalkan ya pada saat melakukan sesuatu membantu sesama manusia itu sebenarnya bukan saya membantu Bu Caridem misalnya ya. Wudhu saya itu lebih kepanasan nih. Saya kipasin. Saya mengabdi kepada Allah. Saya mau berbuat baik ngipasin Bu Caridem. Yang di Zoom kelihatan semua gitu. Gitu ya. Suatu ketika Bu Caridem sikapnya nggak menyenangkan buat saya. Padahal beliau punya alasan untuk itu. Ya gitu ya. Nah, saya merasa yang sudah pernah ngipasin, saya langsung tersinggung gitu. Segitunya saya diomongin kayak gitu, nggak inget apa pernah saya kipasin. Nah, jadi teman-teman, ya, apapun persoalannya dalam hidup ini, saya bersyukur banget ketemu ilmu magnet rezeki. Kenapa? Jadi gampang menjelaskannya. Ya, ada alatnya yaitu spiritual meter, gitu. Ya, itu. Apalagi kalau musimnya 17-an nih, ketahuan banget mana yang ori, mana yang kagak. Ya, karena panitia 17-an itu ya, heran juga ya, sejak saya zaman dahulu kala jadi Bu RW sampai hari ini. Sampai hari ini saya dengar semua cerita itu ada aja ya ketidaknyamanan di dalam panitia 17. Tapi ini baik gitu loh. Ini indah bagi saya. Kenapa? Karena ketahuan mana yang hatinya ori, mana yang KW gitu kan. Ya. Jadi teman-teman semua, setiap manusia ya gitu, itu pada dasarnya pengen kok berbuat baik ya, berbuat baik dalam tanda kutip, pengabdi itu apa sih Budia gitu kan. Mengabdi itu lillahi ta'ala ya. Ini kan sering tersebut ya, tapi maknanya kan tidak pernah didalemin. Yang disebut lillahi ta'ala itu kayak apa sih? Coba semua bernafas, hembuskan.
Oke, gitu. Dari buka mata tadi pagi sampai sekarang duduk diam di sini mendengarkan saya, udah berapa kali bernafas, Bu? Halo, Bu. Bu, ingat nggak udah berapa kali bernafas? Ya, nah ini yang disebut lillahi ta'ala. Ya, nggak ingat gitu. Udah nggak ingat sama sekali gitu ya. Enteng aja gitu. Makanya teman-teman, kalau belum bisa berbagi, memberi, sedekah, seperti bernafas, Anda nggak akan ketemu yang namanya lillahi ta'ala, ya, gitu. Yang ada ketemu lillahi Mas Khalid, demi Mas Khalid, gitu. Nah, apa apa namanya? eh, apa hikmahnya gitu, teman-teman? Pada saat ya lillahi ta'ala kita itu nyentuh Allah Subhanahu wa taala, ya, disaksikan oleh Allah, ya. Allah tuh zat yang maha terenyuh, mudah terenyuh Allah itu melihat kebaikan hambanya, ya gitu. Jadi teman-teman semua, luar biasa ya, yang kalau kita itu berharap pada manusia hanya paling-paling dikasih ucapan terima kasih, disebut nama kita udah bangga gitu kan ya. Kemudian dikasih penghargaan udah kayak merasa yang luar biasa gitu ya. Kan gitu doang pemberian manusia gitu. Ya, itu hanya pemenuhan ego, ya, pemenuhan kebutuhan jiwa untuk diakui, dihargai ya, ego gitu ya. Tapi nggak memenuhi kebutuhan kemudahan hidup. Nah, kita hidup ini butuh kasih makan jiwa kita dengan pengakuan, atau kita hidup ini butuh pertolongan Allah sehingga hidup kita mudah. Nah, ini ada dua jalan kehidupan yang bisa kita pilih, gitu kan? Nah, barokah rezeki itu selalu datang dari pengabdian, ya. Makanya kalau hari ini Anda Kalau hari ini Anda dalam kondisi hidupnya sudah baik-baik saja, ya, hidupnya sudah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Saya ucapkan selamat. Berarti sebelumnya ketulusan demi ketulusan yang pernah Anda lakukan, ya, lillahi ta'alahnya Anda yang dalam hal ini, ya, diartikan sebagai mengabdi kepada Allah, itu sudah diberikan sama Allah keberkahannya sehingga masih bisa makan, betul nggak? Sehingga masih bisa ya sehat walafiat sampai hari ini gitu. Nah, teman-teman semua gitu ya, kita coba gitu kan dalam kesempatan ini mengukur kualitas ya lillahi ta'alahnya kita gitu ya. Budiah, iya sih saya ngerasain gitu kan. Saya itu kan di mana-mana selalu jadi seksi sibuk. Entah tuh Budiah, pokoknya di semua kegiatan kok kayaknya saya itu akhirnya jadi jadi yang harus ngurusin semuanya gitu kan. Nah, bersyukur teman-teman yang ada di dalam kondisi itu. Berarti Anda ini memiliki kerelaan yang lebih besar daripada yang lain dalam bertanggung jawab. Ya gitu. Ya gitu. Nah, namun teman-teman ya pada saat sudah bagus nih, sudah bertanggung jawab, sudah punya pengabdian kepada acara tersebut atau organisasi tersebut atau pekerjaan tersebut, maka yuk kita ukur lillahi ta'alahnya. Ya, yang dikatakan mengabdi untuk Allah supaya Allah menyaksikan itu nggak ada ekor teman-teman. Ya gitu. Ya, udah bagus punya kerelaan mau mengambil tanggung jawab, udah bagus. Ya gitu. Ya, tapi kok rezekinya kurang, kok nggak besar Bu dia gitu. Saya ini di mana-mana jadi tulang punggung, tapi kok saya ini ya pas-pasan terus Bu dia. Ya gitu. Gimana caranya? Nah, ini ditentukan ya oleh kualitas lillahi ta'alahnya. Ya gitu. Gitu. Seperti apa itu Budia? Gini, ya, saya cerita dulu yang rating satu nih. Ya, rating itu ada lima ya. Lima itu berarti ratingnya udah paling tinggi ya. Rating satu sampai rating lima gitu ya. Rating satu itu ya orang-orang yang
harusnya dijanji 100% gitu kan barokahnya karena apa kerelaannya mau berkorban ya demi organisasi gitu ya atau demi sesama gitu kan gitu gede tapi kok barokahnya 10% doang ya saya pakai persen deh gitu ya 10% doang harusnya kan 100%. Ini karena mungkin tersisip ekor apa nih Bu Dia gini Allah mau kok kasih 100% tapi karena 90%-nya itu menguap ya jadi dapatnya cuma 10%. Nah 90% penyebab menguap ini apa Bu Dia diceritakan gitu ya gitu. Budia, ya ampun Budia, itu kemarin ya panggung 17-an. Kalau nggak ada saya, Budia, nggak ada yang mau tanggung jawab Budia. Gitu. Gimana ceritanya Bu? Gini, ada yang gini tuh nggak mau akhirnya saya Budia. Ini akhirnya saya Budia. Akhirnya ini yang harusnya kerelaan Anda yang sebesar itu harusnya mendapatkan 100% barokah. Akhirnya teman-teman semua diskonnya 90%. Diskonnya Anda ambil sendiri dengan menceritakan itu. Ya gitu. Nah, terus gimana Bu Dia supaya ya gitu, supaya bisa 100%. Nah, gini, biasanya ini ada fase, ada tahapannya nih teman-teman. Ya, ada tahapannya. Habis dapatnya 10% karena semua diceritakan detail. Sampai orang itu paham kalau nggak ada saya tuh nggak akan terjadi. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mengambil diskon berkahnya, yang memotong memotong berkahnya sendiri, ini adalah orang-orang yang sering menceritakan kebaikannya sendiri. Ya gitu. Nah, jadi kan kebaikan ini kan supaya dilihat Allah, bukan supaya dilihat manusia. Kan gitu. Ya, ada teman-teman saya yang ngomong, Bu Dia kayak gitu-gituan kok nggak pernah sih ngomong sama pemimpin? Saya nggak bisa. Kenapa? Nanti mengurangi berkah saya. Cukup Allah yang tahu. Nggak penting juga kan pemimpin saya tahu apa yang saya lakukan. Yang penting goalnya jadi kan gitu. Yang penting tujuan perusahaan atau tujuan pemimpin tercapai gitu ya. Nah, karena sampai hari ini Bapak Ibu semua, saya menjaga diri saya. Pikiran saya nggak boleh terjadi. Yang boleh terjadi adalah pikiran pemimpin. Keinginan pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang dititipi petunjuk oleh Allah. Nah, follower ini ya, follower ini menjaga diri. Gimana caranya mengatur semua bisa mewujudkan apa yang menjadi visi daripada organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, ya, kembali lagi dalam mengabdi ya, gitu. Kan kebaikan kita itu supaya mendapatkan pahala dari Allah, bukan supaya diterima kasihin manusia. Terus gimana Bu Dia tipsnya gitu kan? Nah, tipsnya adalah pada saat kebaikan kita tidak dikasih terima kasih, halo, tidak dihargai, sedih atau senang teman-teman? Saya mau tes dulu deh sebelum saya jawab. Seru banget sih pagi ini. Sedih banget. Seru banget ya. Sedih atau senang? Kalau kebaikan Senang, tidak diterima kasihin. Sedih Hah? banget, sedih, sedih. senang, Wah, senang, gitu. Kalau di senang. Waduh, baru rame ya ini bersautan. Sedih banget. Lain kali aku nggak mau deh. Apanya nggak dihargai gitu kan. Nah, jadi teman-teman, saat itulah bukannya Anda nyampe kepada +4, keridoan. Betul nggak? Ketemu ridhonya Allah tuh begitu caranya. Ya gitu. Gitu. Kapan kita ketemu ridhonya Allah? Ya pada saat kita terhinakan. Gitu. Ya. Makanya banyak alim ulama ya, ulama-ulama termasyhur zaman dahulu ya, itu sampai mencari jalan menghinakan diri. Lah ini udah ada medannya dihina kok nggak terima gitu ya. Para aulia, alim ulama, sunan semua menghinakan diri mencari jalan Allah.
Lah ini dihina perkara gitu doang kok. Dihina gitu doang kok sakit hatinya sampai di sini. Ini apa ini Mas Khalid? Ini sorry. Aman Mas? Jadi Aman Mas kok aman. Ah, aman ya. ah, Tiba-tiba muncul blackboard apa whiteboard. Nah, seneng banget ya pagi ini ya sama Budia. Alhamdulillah ya gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, coba teman-teman pada saat kebaikan kita tidak dihargai, kebaikan kita tidak diterima kasihin. Kalau Mas sudah karena untuk Allah ya udah tuh gitu ya. Jadi pada saat kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih, insya Allah 100% sudah diterima Allah. Makanya Allah tidak gerakkan manusia berterima kasih kepada kita karena udah ditangkap sama Allah, udah selesai. Betul nggak? Gitu. Ya, jadi sekarang saya tanya ya, kalau jasa kita, pengabdian kita ya tidak diterima kasihin sama manusia, seneng atau sedih? Yang bener, seneng kata. Yang bener kan gitu. Mulai sekarang seneng ya gitu. Karena apa teman-teman? Udah akhir zaman ya, udah akhir zaman. Hasrat bertobat, hasrat mendekat kepada Allah harus lebih besar daripada hasrat memenuhi hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu dihargai, nafsu diwongke. Waduh, nafsu didudukkan ya, nafsu diberi penghargaan. Jangan ya. Oh semuanya menghinakan diri, menghamba kepada Allah kok. Kita yang banyak dosa minta diunggulkan, minta dinaik-naikkan namanya. Jangan dong. Ya gitu. Nah, merasa benar terus. Jangan teman-teman ya. Gitu. Kenapa jangan Budia? Gini rugi ya. Gitu. Rugi maksudnya tidak untung ya gitu. Yang ada malah pemuasan hawa nafsu itu berakhir pada kekecewaan, ya, ketidakmudahan hidup dan semua yang nggak baik. Ya, pemuasan hawa nafsu itu mengarahnya kepada akhlak yang spiritual meternya minus, gitu kan? Gitu. Nah, ini harus dipahamkan ini jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa sih Budi harus dekat sama Allah, gitu kan? Gitu. Selama ini saya nggak kepikir tuh gitu. Yang penting ya udah berritual aja. Maksudnya gini teman-teman, kalau deket itu apa-apa cepet. Nah, gitu ya. Pengen minta apapun tuh cepet karena deket sama Allah. Nah, kalau nggak deket, ya nggak bisa. Nah, dekat itu ditandai dengan apa? Pengabdian yang pertama, kita harus tahu sebagai hamba, kita harus reposisi kehambaan kita. Kemarin sholat, puasa, em, ngaji Quran ya, itu untuk menambah pahala doang, ya, untuk menambah ibadah. Tapi hari ini ubah niat, ya, gitu. Ubah niat, melakukan syariat, melakukan ibadah, dikuatkan, ditambahkan semua demi apa, gitu kan? Demi menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ya gitu. Kenapa mengabdi kepada Allah? Karena Allah satu-satunya pemberi pertolongan. Ya gitu. Ya. Kita mau ngabdi kepada pemimpin kita karena yang gaji kita tiap bulan. Aduh, ya gitu. Itu aja kita ngabdi dari jam 7 sampai jam 8 kerja, betul nggak? Sungguh-sungguh ya gitu. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengabdian kita adalah memperbaiki kualitas ibadah setiap hari. Ya, kita bicara jauh-jauh, ternyata ibadahnya belum beres. Jangan ya, ibadah ini tidak boleh di-skip. Itu satu-satunya jalan mendekat kepada Allah. Ya, gitu. Nah, dalam proses mendekat itu, yuk kita tambahkan. Ya, bukankah aktivitas kita di dunia ini sepanjang nafas masih dikandung badan adalah untuk beribadah kepada Allah yang diwujudkan ya
bermuamalah, ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang ngapa-ngapain, semua tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah. Ya, semua tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka ubah niat semua, bekerjanya mengabdi kepada Allah. Karena mengabdi kepada Allah tiap hari gimana caranya nyenengin pemimpin, nyenengin teman kerja, nyenengin semuanya. Memastikan kita bertanggung jawab dan selesai semuanya. Itu bentuk pengabdian. Ya gitu. Kita mengabdi, tidak langsung gaji kita naik ya, wahai para karyawan, gitu kan. Tapi saat kita mengabdi dengan tulus bekerja karena Allah, Allah menyaksikan. Anaknya dibikin tidak ada yang tidak sehat, anaknya sehat semua, jadi nggak perlu keluar biaya kesehatan ya gitu. Pada saat mengabdinya tulus sebagai aparat negara atau bekerja di sebuah perusahaan, suaminya semakin taat setia, Masya Allah, ya gitu. Pada saat ya ngabdinya tulus kepada Allah, bekerja karena Allah, ya gitu, gitu ya. Ada aja keberuntungan. Nulis undian dapat hadiah, anaknya dapat beasiswa, ya gitu. Ada di sini nulis undian dapat ya gitu. Saya sampai hafal nomor KTP ya, gara-gara dulu bahkan dapat undian umroh. Nah itu sampai hafal nomor KTP saya gitu. Nah, jadi teman-teman semua ya, sampai di sini nih kita bahas tentang pengabdian. Ya gitu. Mulai saat ini, Bu, saya ngabdi di mana? Di rumah. Ya, bikin rumahnya bersih, rapi, indah, wangi. Dilihat suami semuanya tertata rapi, Allah senang, ya suami senang, keluarga semakin harmonis, ya gitu ya. Jangan sudah keuangan lagi nggak bagus, rumahnya nggak ditata, nggak rapi, nggak bersih ya. Ntar saya kunjungi rumahnya satu-satu nanti ya, gitu. Nah, jadi menjaga kebersihan rumah ini mengabdi kepada Allah. An-nadhafatu minal iman. Allah tuh suka semuanya yang bersih, indah, rapi. Bu, dia rumah saya kan nggak bagus, gitu kan. Ada dititipi rumah gitu, nggak dijaga rapi, bersih, gimana dikasih yang lebih bagus? Nggak mungkin. Emang iya Bu dia ada contohnya banyak mah saya, gitu kan. Dikasih kos-kosan, satu kamar berempat, ya, nggak rapi. Ngomongnya gini, aduh Bu Dia maafin ya, Bu Dia kesini umbruk-umbrukan semua karena tempatnya tidak lebar. Ya gitu. Udah gitu dikasih Allah kontrakan satu rumah. Ya gitu. Nggak rapi juga. Sekarang dikasih Allah rumah yang besar. Ya besar. Nggak rapi juga. Dan selalu punya alasan tidak bisa merapikan rumah. Allahu Akbar. Ya teman-teman semua. Jadi teman-teman ya, akhirnya apa? Akhirnya persoalan datang. Ya gitu. Karena pada saat tidak mensyukuri nikmat, Allah ambil semua kenikmatan itu. Ya gitu. Kan semua dititipkan. Dari rumah kos-kosan dititipkan apa akhirnya karena bersyukur dikasih rumah gedean. Setelah gede, sama aja ya, dilihat sama Allah. Nggak bersih juga, nggak bersih juga, nggak bersih juga. Ya, jadi teman-teman hatinya harus paham nih, membersihkan rumah, menyediakan makanan terbaik, terbaik itu sesuai kemampuan masing-masing ya. Kalau tempe penyet sama goreng ikan asin itu ya udah yang terbaik, wah itu nikmat banget. Ya itu sediakan buat suami tercinta. Yang terbaik sesuai titipan Allah. Ya nggak usah membandingkan dengan tetangga. Ya gitu. Semua dititip masing-masing oleh Allah. Ya gitu. Sediakan yang terbaik. Ya gitu. Pakai bumbu cinta untuk suami dan anak-anak. Ya gitu. Jadi pada saat makan, padahal gitu doang lauknya. Ya ini enak banget oh ya. Pakai nasi panas sama sambal enak ya. Jadi suami tuh belum makan, kita udah omong enak gitu ya. Jadi dia sudah padahal kurang enak sih gitu ya. Tapi karena kita mengedifikasi bentuk syukur kita adanya itu. Ya kan gitu. Itu yang terbaik. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, melayani keluarga itu mengabdi kepada Allah. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya gampang menjadi plus 6. Tulus aja. Ya Allah,
Engkau titipkan ini rezekinya segini, adanya itu ya Allah. Ya kan gitu. Jadikan ini nikmat buat suami dan anak-anakku. Gitu. Ya teman-teman, gitu. Kalau dilihat tetangga, nggak usah juga minder ya penyakitnya orang, penyakit penyakit hati yang bikin perisai terus, minder gitu. Ngapain minder? Gitu kan? Orang bisa makan steak, kita bisa makan steak juga, steak tempe ya. Nah, itu semua kan rezeki titipan Allah. Gitu. Ya dititipnya itu ya dinikmatin. Nggak usah diomong-ngomongin juga. Gitu kan. Setiap orang ada prosesnya. Gitu kan. Ada masanya. Ya gitu. Nah, so teman-teman semua, di sini akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Gitu ya. Berkah rezeki dengan mengabdi kepada Allah. Ini bukan main-main, teman-teman. Ya, kalau kita mengabdi pada manusia, kita hanya dapatkan terima kasih dan juga imbalan sesuai dengan jasa kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada Allah melalui semua manusia yang dititipkan kepada kita, entah pemimpin kita, suami kita, anak kita, teman kita, orang tua kita, ya, mengabdi kepada Allah dengan semua hal yang dititipkan, baik manusia maupun harta benda. Ya, kita rawat itu namanya mengabdi kepada Allah. Bentuk syukur, ya gitu. Maka Allah itu ngasih balasannya ke kita tuh luar biasa, teman. Ya gitu. Luar biasanya itu melebihi dari yang kita inginkan, gitu. Masa mudah iya tenggelam dalam keajaiban. Baru kepikir, belum ngomong, belum WA, ya. Saya tuh masih terkesan dengan keajaiban saya sehari yang lalu. Ya, saya harus membuat materi untuk sebuah seminar. Saya tunggu ilhamnya Allah. Datangnya inspirasi jam setengah 12 malam. Saya harus menyiapkan materi. Suaranya kurang kencang. Ya, oke. Saya harus menyiapkan materi, teman-teman. Ya, gitu. Dan beberapa gambar tidak ditemukan di laptop saya. Setengah satu malam, saya ngebatin doang. Oh, ini kayaknya tim saya ini punya deh. Tiba-tiba teman-teman setengah satu malam, beliau nyaut WA saya. Terus saya tanya, loh kok belum tidur? Nggak tahu Bu, tiba-tiba kok saya kebangun. Masya Allah. Ya, ya. Kalau urusan rezeki yang berupa uang, ya saya sering sharing sama Anda, gitu ya. Baru kepikir uangnya datang, gitu. Ya, Budi amalannya apa? Amalan tuh nomor 27. Yang penting hatinya ngabdi nggak sama Allah. Ya, hatinya mengabdi. Semuanya untuk Allah, untuk menyenangkan Allah. Gitu. Semakin nggak diucapin terima kasih sama manusia, semakin seneng berarti artinya udah diterima Allah. Ya gitu. Nah, baru nih amalan menjadi turbo-turbonya. Amalannya apa Budia? Nah, ini saya lagi senang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, lanjutin ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Tawakal, ya. Jadi jangan nunggu manusia, tawakal aja kepada Allah. Ya, gitu. Nah, bahwa hasbu gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, banyak zikir-zikir yang menjadi turbo. Turbo itu mempercepat. Contoh ada mobil, Anda kecepatan mungkin 50 kilometer per jam atau 100 kilometer per jam. Setelah Anda jalankan, turbo ini baru bisa dipencet untuk mempercepat laju kendaraan. Iya kan? Nah, banyak yang tekan turbo tapi nggak jalan. Mobil berhenti cuma di starter, turbonya dipencet, nggak ada gunanya. Ya, mobil di starter, masuk gigi atau D personelingnya, mobil jalan, tekan turbo, langsung wus gitu. Ya, nah ini banyak yang minta turbonya nggak mau berjalannya. Berjalannya gimana Bu dia? Plus satu sampai plus 6. Nah, kalau plus 6 itu mengabdi kepada Allahnya, ya di rumah aja deh, ibu-ibu ya, gitu. Urus rumah, mengabdi kepada Allah.
Ya, pada saat kita jaga titipan Allah, rumah rapi, indah, bersih, wangi, ya, membuat suami betah di rumah, senang di rumah, ya gitu. Kasih sayang keluarga itu menjadi sangat indah kalau rumahnya bersih, rapi, wangi, ya teman-teman, gitu. Diri Anda sebagai ibu rumah tangga juga harus rapi, bersih, wangi, ya semuanya itu dijaga karena titipan Allah, gitu kan? Maka teman-teman semua, Anda akan lihat perubahan rezeki para suami. Halo, di sini siapa yang punya suami angkat tangan? Semuanya ya, gitu. Rezeki suami itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan istri, ya gitu, ya. Makanya ikut wanita ajaib ya. Di treatment itu yang begitu kan ya. Gitu. Wah, tiba-tiba suaminya jadi kepala laboratorium, tiba-tiba suaminya naik pangkat terus. Kenapa? Karena ini suami istri cermin. Kepanjangan ini nanti. Udah deh kayaknya. Mengabdi pokoknya ya, rumahnya diberesin, makanannya yang terbaik karena melayani titipan Allah, suami dan anak yang di rumah gitu ya. Nah, so teman-teman semua ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini ya. Intinya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas mengabdi kita, kualitas lillahi ta'ala kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya barokahnya 100%. Ya, teman-teman semua, nggak 10%, nggak 50%, tapi 100%. Saya doain banget semua yang ikut kajian hari ini tenggelam dalam lautan keajaiban. Amin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.